Om Swastiastu. Selamat siang, nama saya Kemaulan Indraswari, NIM 176212104. Yang terhormat, Bapak Insinyur Inyoman Warnate MT, selaku dosen penguji 1. Yang terhormat, Bapak Dr. Inyoman Nuri Atana STMT, selaku dosen penguji 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan seminar proposal dengan judul Perencanaan dan Perancangan Ekopark di Bukit Abah, Desa Besan, Kabupaten Klungkung sebagai berikut. Latar belakang. Klungkung merupakan salah satu dari 9 kabupaten yang ada di Bali. Desa Besan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Dawan yang terkenal akan potensi alamnya, yaitu pemandangan perbukitan hijau yang berada di Bukit Abah. Terletak 3 km dari pusat pemerintahan kecamatan dengan jumlah penduduk yaitu 1.266 jiwa. Berdasarkan data kependudukan, Desa Besan terdapat 27,57% penduduk yang belum atau tidak memiliki pekerjaan. Dengan pemandangan alam yang indah, Desa Besan menjadi destinasi wisata yang diminati masyarakat. Tercatat, dalam sebulan, jumlah pengunjung yang datang kurang lebih yaitu 750 orang dan terus bertambah. Akan tetapi, angka ini tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang ada. Selain terkenal akan potensi alamnya, Desa Besan juga terkenal dengan tempat produksi gula dawan. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, jumlah pengrajin gula dawan terus menurun. Dari semua permasalahan tersebut, tentunya Desa Besan memerlukan suatu sarana rekreasi yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk menikmati area perbukitan hijau Bukit Abah yang sekaligus dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar serta dapat mengenalkan dan mengedukasi proses pembuatan gula dawan. Berdasarkan potensi permasalahan dan isu yang ada, maka perencanaan dan perancangan ekopark di Bukit Abah, Desa Besan Kabupaten Klungkung merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan. Adapun identifikasi masalah yang pertama yaitu menurunnya angka pengrajin gula dawan, tingginya angka pengangguran akibat minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan, dan juga meningkatnya jumlah pengunjung tidak didukung dengan sarana dan prasarana. Yang pertama, bagaimana menganalisis studi kasus, bagaimana menentukan tema dan konsep dasar, bagaimana cara memanfaatkan potensi alam sekitar dengan baik, dan juga bagaimana merancang ekopark agar tidak merusak alam sekitar. Tujuan penelitian yaitu untuk dapat mengatasi permasalahan di bidang pariwisata yang ada di Besan, memfasilitasi wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Bukit Abah. Batasan dan ruang lingkup penelitian yang pertama yaitu batasan proposal dan juga batasan proyek. Pada batasan proposal, bab 1 dan bab 2, di mana bab 1 membahas mengenai abstrak, pendahuluan, latar belakang, identifikasi permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan, batasan dan ruang lingkup, sistematika penulisan. Pada bab 2, membahas mengenai tinjauan literatur umum, tinjauan literatur khusus, dan preseden. Pada batasan proyek, terdapat batasan fungsi, batasan lokasi, batasan perencanaan atau planning, dan juga batasan perancangan. Pada batasan fungsi, terdapat fungsi utama, fungsi penunjang, dan fungsi servis. Pada ruang lingkup penelitian, yaitu mengetahui kondisi existing di sekitar site, fungsi, dan juga fasilitas apa saja yang akan disediakan. Konsep perancangan dalam bentuk desain ruang dalam atau interior, dan juga ruang luar atau eksterior. Studi literatur dibagi menjadi dua, yaitu studi literatur umum dan studi literatur khusus. Pada studi literatur umum, menjelaskan mengenai pengertian arsitektur dan pengertian perancangan. Pada studi literatur khusus, menjelaskan mengenai pengertian dan jenis-jenis ekopark. Pada studi literatur khusus, menjelaskan mengenai pengertian-pengertian ekopark. Adapun preseden yang digunakan, yaitu yang pertama, Ekopark Ancol yang terdapat di Jakarta, yang kedua yaitu Siheng Ekopark yang terdapat di Korea, dan juga Pacu Sanchez Park. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu menurut Darmadi 2013. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu terdapat dua, data primer dan data sekunder. Metode pengolahan data terdapat metode deskriptif dan metode kualitatif. Untuk metode pengolahan data menggunakan metode deskriptif dan metode kualitatif. Untuk metode penyimpulan dilakukan dengan menyimpulkan data-data yang telah didapat melalui studi literatur maupun studi preseden, yang kemudian mendapatkan kesimpulan. Kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu menentukan isu atau permasalahan. Yang pertama yaitu meningkatkan jumlah kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu isu atau permasalahan. Kerangka pemikiran.
Yang pertama yaitu menentukan isu atau permasalahan yang ada. Adapun permasalahan dan isu yang ada yaitu yang pertama, peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bukit Abah tidak didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Yang kedua, yaitu menurunnya angka pengrajin gula daun di Desa Besan dan tingginya angka pengangguran yang ada di Desa Besan diakibatkan oleh minimnya lapangan pekerjaan. Selanjutnya, menghasilkan judul yaitu perencanaan dan perancangan ekopark di Bukit Abah Desa Besan, Kabupaten Kelungkung, dengan tinjauan pustaka, yaitu terdapat tinjauan literatur dan preseden, dan menentukan metode-metode apa yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, terdapat spesifikasi proyek dan juga usulan perencanaan proyek. Usulan spesifikasi umum proyek. Usulan spesifikasi umum proyek menjelaskan mengenai usulan-usulan yang akan diaplikasikan pada perencanaan dan perancangan ekopark di Bukit Abah. Adapun yang pertama yaitu karakteristik pengguna, terdapat pengunjung. Pengunjung yang ada dibedakan menjadi dua yaitu pengunjung domestik dan juga pengunjung mancanegara yang nantinya dibedakan kembali menjadi balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Untuk pengelola, dalam pengelolaan ekopark nantinya akan dikelola oleh masyarakat sekitar agar dapat sekaligus menjadi tempat penyerapan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Adapun jenis-jenis ruang, yang pertama yaitu fasilitas utama, terdapat ruang edukasi indoor, yaitu berupa edukasi mengenai gula daun. Yang kedua yaitu edukasi outdoor, yaitu edukasi mengenai hewan dan tumbuhan, dan juga camping area. Selanjutnya ada fasilitas penunjang, yang pertama yaitu restoran, area parkir, area bermain anak, area bersepeda, dan juga ruang pengelola. Fasilitas servis, yang pertama yaitu tempat ibadah, gudang, ruang EWB, dan juga toilet. Persyaratan arsitektur. Sirkulasi. Sirkulasi yang dimaksud pada ekopark Bukit Abah ini yaitu sirkulasi pengunjung dan sirkulasi pengelola. Penghawaan. Pada bangunan utama akan memaksimalkan pemanfaatan penghawaan alami. Pada pencahayaan, bangunan utama akan memaksimalkan pemanfaatan pencahayaan alami menggunakan bukaan lebar untuk memungkinkan masuknya cahaya matahari. Utilitas, terdapat air bersih, air kotor, air hujan, sampah, dan instalasi listrik. Material bangunan yang digunakan disesuaikan dengan fungsi bangunan itu sendiri. Pada tata ruang luar ditata sedemikian rupa agar memiliki keterkaitan antara fungsinya satu dengan fungsi lainnya. Persyaratan lokasi. Untuk persyaratan lokasi, dalam perancangan ekopark Bukit Abah Desa Besan ini berdasarkan pada studi preseden yang telah dilakukan pada bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan yaitu pemilihan lokasi yang memiliki luas yang cukup dan memiliki akses yang baik. Usulan tema dan konsep dasar umum. Tema yang akan digunakan yaitu ekoarsitektur. Ekoarsitektur dapat dimaknai sebagai pembangunan lingkungan binaan sebagai kebutuhan hidup manusia dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan alamnya yang mempertimbangkan keberadaan dan kelestarian alam. Di samping konsep-konsep arsitektur bangunan itu sendiri. Konsep yang akan digunakan pada perencanaan dan perancangan ekopark Bukit Abah yaitu healing by nature. Healing by nature merupakan penyembuhan yang menggunakan metode alam karena pengunjung yang datang memiliki tujuan melepas penat setelah lelah berkutat dengan aktivitas di perkotaan. Syarat kenyalaan struktur dan utilitas, yang pertama yaitu struktur. Struktur yang digunakan pada bangunan yang ada di ekopark akan menyesuaikan dengan kondisi existing yang ada. Kabupaten Kelungkung memiliki kondisi tanah yang relatif keras dan memiliki banyak perbukitan. Adapun sekiranya fondasi yang akan digunakan yaitu fondasi batu kaling, fondasi footpad, fondasi board pile, dan struktur bata ringan. Yang kedua ada utilitas. Yang pertama yaitu air bersih. Air bersih yang digunakan berasal dari PDAM yang dialirkan melalui pipa-pipa ke tempat-tempat yang dituju. Yang kedua yaitu air kotor. Air kotor dibagi menjadi dua yaitu greywater dan blackwater. Greywater merupakan air hasil cucian yang nantinya dapat dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman. Blackwater merupakan air yang berasal dari toilet yang nantinya langsung disalurkan ke septic tank. Air hujan. Air hujan ditampung di bak penampungan dan akan didistribusikan dengan pompa melalui pipa dan dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Pembuangan sampah. Sampah dibedakan menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik akan dirubah menjadi pupuk yang selanjutnya
dapat digunakan untuk proses pemupukan tanaman. Untuk sampah anorganik akan didistribusikan ke tempat olah sampah setempat atau TOS. Yang terakhir terdapat instalasi listrik. Sumbernya terdapat dua, yaitu dari PLN dan dari panel surya. Dari panel surya yaitu untuk memanfaatkan energi matahari pada siang hari yang selanjutnya akan diubah ke energi listrik untuk barang elektronik. Dan presentasi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.